Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distio Wahyu Lanio dengan NIM A11 2021 13568. Oke, untuk penugasan 2 langsung aja pasien mendaftar poli dan melihat detail hasil setelah periksa. Langsung saja kita login ke pasien. Terus mendaftar ke poli dan melihat detail hasil setelah diperiksa. Oke, kita daftar ke poli dulu. Misalnya kita ke poli umum. Dokternya jangan deh, dokter yang lain guys. Dokter Tio. Nama saya sendiri. Anak saya sakit. Oke, ini kita daftar. Detailnya di sini. Nah, saya sakit, ini tanggal periksanya belum diperiksa, catatan dari dokter belum ada karena belum diperiksa, kita bisa kembali. Oke, langsung ke dokter Tio tadi di sini. Oke, ini jadwal periksa kemarin udah, yang aktif cuma bisa 1. Nih, terus langsung aja ke periksa pasien. Ini yang tadi anak saya sakit dok, belum diperiksa. Ini yang sudah diperiksa statusnya berubah menjadi edit. Bukan status tapi tombol aksinya. Untuk statusnya ini belum diperiksa, kita periksa dulu. Ini menampilkan data dari si pasien dan keluhannya di sini. Lalu waktu pemeriksaan kita bisa isi di sini hari ini. Lalu tulis catatan, jangan kebanyakan main gadget. Terus obat yang diberikan, untuk obatnya sendiri kita bisa ngasih obat lebih dari 1, baik obatnya sama maupun beda. Jadi misalnya gini, ini paracetamol bisa, terus amoksilinnya bisa 2 ya, itu juga bisa. Terus kita kasih fitur pencarian obat juga, karena ya kita tahu lah obat itu pasti banyak ya, kita cari vitamin C. Oke, tambah. Nah, seperti yang saya pilih tadi, untuk amoksilinnya ini 2, jadinya kepilih 2. Terus total harganya itu biaya pemeriksaan tetap di 150.000 ditambah dengan total harga obat. Kita liatin kodenya kali ya, detail periksa. Demo dulu aja deh. Simpan. Oke, data berhasil disimpan dan statusnya berubah menjadi sudah diperiksa. Bentar, kita cek dulu ya di bagian pasien. Tadi pasien, ini pasien. Daftar poli. Ini sudah diperiksa yang tadi dokter anak, dokter Tio. Nih, jangan kebanyakan main gadget, biaya periksanya sudah, terus obat yang diresepkan juga ada di sini. Oke, masuk. Sip. Terus apa lagi? Dokter menginput jadwal periksa. Ini mah gampang. Oke. Mau dokter siapa bebas, dokter Tirta misalnya. Ya. Ini jadwal periksa. Ini jadwal periksa yang udah ada. Misalnya kita input jadwal periksanya di hari Jumat. Terus kita kasih jam 8 kali ya. Jam 8.00 sampai jam 11.45. Jangan 30 aja, Jumatan soalnya. Simpan. Oke, sip. Terus dokter mengupdate profil. Gampang. Ini statusnya di sini. Ini kan tadi yang baru dibuat nggak aktif. Kalau mau ngaktifin tinggal di pencet toggle. Nanti di sini juga berubah. Oke. Jumat. Jadwal periksa. Balikin lagi ke tadi Rabu. Terus apa lagi? Dokter mengupdate profil. Gampang. Nih, langsung di sini dokter Tirta. Ini jalan bagian nomor 21, kita update nomor 22. Ini password baru sama konfirmasi password dikosongin aja kalau nggak mau rubah password. Kita ubah alamatnya aja, saya nggak mau rubah username karena males. Profil berhasil diperbarui. Atau buat pembuktian deh, dokter Tirta 2, dokter Tirta 2 juga. Soalnya tadi kan username sama passwordnya dokter Tirta. Ini kita simpan. Nah, langsung berubah kan ininya. Kita login coba. Kok pasien? Dokter Tirta 2, passwordnya sama? Bisa? Oke.
balikin lagi dokter Tirta juga. Oke, sip. Dokter berhasil diperbarui. Terus dokter memeriksa pasien. Tadi udah periksa pasien, ini sudah diperiksa. Jangan makan batu bata, Pak. Ini dokter apa sih? Bentar. Dokter Tirta itu masuk ke poli gigi. Coba lagi deh kalau kurang percaya. Oke. Pasien 2, tadi kan pasien 1. Kita daftar ke dokter gigi. Dokter Tirta. Pak, gigi saya sakit. Nah, ini masuk ke sini belum diperiksa, kita login lagi dokter Tirta. Lama-lama durasinya. Biarin. Periksa pasien. Ini belum diperiksa kan, baru masuk kan? Kita periksa, kasih tanggal pemeriksaan ini, cedet. Ya. Terus tulis catatan, Pak gigi saya sakit, makanya jangan suka makan es batu. Terus obat yang diresepkan kita kasih konidin. Ya nggak nyambung ya konidin. Orang sakit apa dikasih konidin? Ya udahlah, simpan. Yes. Udah. Dokter memeriksa pasien, menghitung biaya periksa. Oh iya, kenapa nggak aku jelasin sekalian ya tadi? Ini biaya pemeriksaan tuh totalnya tetap 150.000 ditambah dengan harga obat. Ini kalau obatnya 1. Bentar, kita hapus dulu deh. Kita pilih obat. Ini bagian edit ya. Kalau, oh iya, sambil jelasin juga. Kalau ininya tombol aksinya periksa, jadi dia kosongan. Tapi kalau ininya edit, dia bakal ngambil data yang udah diisiin sama dokter tadi. Nah, saya bikin ini tuh 3 hari nggak selesai. Gimana caranya bisa ngambil data dari dokter yang udah ngisi tadi? Ternyata bisa. Nih, pilih obat. Menghitung biaya periksa. Ini obatnya paracetamol 1, 5.000 kan? Nah, tambah 5.000, total harga obat 5.000. Terus misalnya ini amoksilinya kan 15.000, kita tambah 2. Berarti 30.000, 30.000 tambah 5, 35.000. Oke, total biayanya udah bener 185.000. Kita klik simpan, cedet. Dah. 185.000. Kita cek di pasien. Tadi pasien 2. Oke, kita cek di pasien. Pasien 2. Daftar poli, riwayat daftar poli. Nah, udah. Masuknya 185.000. Oke. Terus memberikan catatan obat. Tadi udah lah, ini catatan dokter sama obat. Obatnya lebih dari 1. Kenapa nggak tak baca dulu sih? Males aku. Tadi dokter siapa? Tirta. Iya. Nah, ini udah. Obatnya bisa milih lebih dari 1 lagi. Kurang apa coba? Ini bikin fitur search juga. Ngide. Untuk bug sebenarnya bukan bug sih, tapi kalau misalnya ini udah dipilih di sini tuh tetap kayak belum, seolah-olah belum dipilih gitu loh. Tapi kalau misalnya dari awal belum dipilih, gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya intinya kalau udah ada obat di sini, ini misalnya paracetamol walaupun udah dipilih, di sini tetap tombolnya tambah. Tapi kalau diklik lagi, cedet, yang lain hilang gitu. Itu nemu bugnya di situ, belum dibenerin. Tapi ya udahlah, nggak terlalu masalah, yang penting bisa nambah obat dulu. Ini misalnya ini sama ini 2, udah bener kan? Simpan. Oke, sip. Terus menampilkan riwayat pasien. Nah, bener. Ini tadi sesuai permintaan dari masnya. Kalau nyamuk, bentar. Kalau diperiksa pasien itu khusus untuk dokter yang didaftarin. Maksudnya pasien itu mendaftar ke poli mana, ke dokter mana, ke dokter ini misalnya, ke dokter Tirta. Ya udah, ini di pasien dari dokter Tirta doang. Terus saya juga nambahin fitur buat filter tanggal. Jadi kalau misalnya mau tanggal 1 yang daftar ini cuma yang tanggal 1 doang. Kalau misalnya tanggal 2, ini tanggal 2 doang. Kalau misalnya mau nampilin semuanya, pencet aja hapus. Dah gitu. Mau filter nama pasien juga bisa. Nih. Nah, untuk riwayat pasien,
itu nampilinnya bukan cuma dokter yang didaftarin doang. Jadi bukan pasien yang mendaftar ke dokter Tirta doang, tapi semua pasien mau dia mendaftar ke dokter Tio, dokter siapa gitu. Nah itu kan banyak, makanya kita buat paginasi kayak gini. Jadi per page nampilin 20, mau dibikin 50 juga bisa, 100 juga bisa gitu. Ini kebetulan datanya baru cuma 35 kayaknya. Oh, 32 ya. Terus untuk bagian detailnya saya kasih modal pop up. Jadi nama pasiennya siapa, waduh bentar. Nama pasiennya siapa, nomor RM, terus tanggal periksanya, keluarnya, polinya kemana, nomor dokter yang meriksa siapa, catatan dari dokter, semuanya ada di sini. Oke. Terus menampilkan riwayat pasien, ya udah kan. Profil dokter tadi udah aman semuanya. Apalagi? Kayaknya udah deh, cukup. Ya sudah. Bentar. Setelah saya cek di grup WhatsApp, ternyata tadi ada yang lewat, yaitu menampilkan nih video penugasan tuh tampilin codingan bagian harga periksa, yaitu biaya periksa dan 150.000 dan biaya obat. Oke. Ini kan yang kita tahu di bagian periksa pasien. Ini misalnya pasien yang udah diperiksa ya, kita hapus. Kita coba tambahin obat lagi. Misalnya ini 2 deh. Kok ini terus yang lain. Nah, udah. Ini biaya periksanya itu tetap 150.000 dan mengikuti total harga kan, dari total harga obat maksudnya. Tipe. Terus codingannya tuh berarti di detail periksa pasien. Nah, di bagian nih total biaya, detail biayanya tuh di sini. Terus total harga obat dia ngambil dari skrip sini di bawah ini. Biaya pemeriksaan kita tetapkan 150.000 di sini. Terus total biaya pemeriksaan itu Nah, ini loh. Total biaya itu biaya pemeriksaan ditambah total harga obat. Nah, total harga obat tuh total harga obat ngambil dari obatnya harganya berapa dikali dengan jumlah. Nah, ini loh. Obat dikali dengan jumlah. Ini total harga obat. Jadi total harga adalah total biaya pemeriksaan ditambah total harga obat. Jadinya kesimpan di sini. Terus nanti total biaya ini disimpan ke dalam tabel apa saya lupa. Tabel periksa kalau nggak salah. Iya betul. Di dalam tabel periksa. Terus dalam tabel periksa ini kan tampilan detail periksa. Detail periksa tuh ngambilnya dari sini. Kenapa obatnya bisa kesimpan? Yaitu di sini. Karena untuk satu ID periksa bisa nampung beberapa obat. Ini contohnya tabel ID 21 ini kan ada beberapa obat gitu. Makanya bisa lebih dari satu obat. Terus untuk tabel aslinya di PDF tuh nggak ada kolom jumlah. Aku tambahin kolom jumlah karena aku bisa milih lebih dari satu obat yang sama gitu. Makanya aku tambahin kolom jumlah gitu. Nih detail periksa sama periksa. Oke, sekian tambahnya. Makasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.